buat Teh Novi terus berbuat baik. Jangan karena hal ini Teh Novi jadi berhenti berbuat baik. Amin. Gitu aja. Tetap semangat ya guys. Semangat Teh Novi. Kadang sih apa ya namanya jujur manusia ya, dibilang kadang dengan cobaan ini ngebuat kita down mental, tapi di satu sisi lain nggak tahu ya, saya ngerasa ini adalah passion saya, ini adalah hidup saya, ini adalah kebaikan yang saya bisa sampaikan untuk mama saya, karena mama saya sudah nggak ada. Saya nggak bisa ngasih apa-apa lagi selain yang diajarkan, yang ditanamkan oleh mama saya gitu. Makanya setiap saya melakukan sesuatu, melakukan kebaikan atau apa, saya selalu sampaikan dalam hati saya, ya Allah, yang saya lakukan ini tolong sampaikan untuk mama saya. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ini aku baru sampai Bogor. Dan hari ini aku mau ketemu sama Bang Icang. Kalian ingat Bang Icang atau Mas Faisal? Korban yang, mohon maaf, matanya dihilangkan oleh salah satu pelaku. Karena katanya ini ada 5 orang, tapi 4 sampai detik ini belum diketemukan. Dan kondisi Bang Icang saat ini tidak bisa melihat. Gitu, dan jujur aku kalau melihat yang mata kiri emang sudah tidak ada bola matanya gitu. Tapi di satu sisi kalau untuk medisnya aku belum bertanya detail terkait apakah masih bisa adanya pencangkokan mata atau enggak gitu guys. Dan bismillah, hari ini kita mau menyerahkan donasi dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang kemarin kita open beberapa hari untuk Mas Icang, karena kemarin waktu di podcast waktunya tidak pas untuk menyerahkan donasi. Akhirnya kita putuskan untuk hari ini guys. Yuk, untuk kalian penasaran ikutin terus. Oh iya, duduknya. Novi, ini siapa? Abang yang pertama. Oh, yang pertama. Oh, macam ada salah deh. Ya, ini tante. Maaf.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah baik. Iya. Habis selesai sholat ya? Iya. Oke. Gimana prosesnya Mbak untuk hukumnya? Untuk hukum sih masih berjalan, terus pencarian pelaku-pelaku lainnya juga masih dikembangkan. Masih dikembangkan semua? Masih pengumpulan barang bukti dan saksi. Terakhir? Polisi ngobongin? Itu pemanggilan untuk saksi aja sih. Terakhir. Saksi dari pihak sini atau Iya, mana? pihak Bang Ican. Pihak Bang Ican itu siapa? Ada anak Parung sama Tajur gitu, sama Cibarusah belum ini. Oh teman-temannya Bang Masih Ican? teman. Oh, oke. Nah kemarin setelah pulang dari Bang Densu gimana? Ada info-info? Ya alhamdulillah sih jadi ke-up lagi medianya. Iya, naik lagi. Iya, alhamdulillah banyak yang nge-share juga. Alhamdulillah semua orang juga jadi tahu berita sebenarnya itu peristiwanya seperti apa. Oke. Makanya kita juga berharap adanya media yang positif ya untuk mengangkat ini semua. Dan Bang Icang pun nggak minta muluk-muluk, dia hanya minta keadilan yang seadil-adilnya untuk para pelaku agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu aja poinnya. Yang kedua, kalau untuk masalah open donasi, dari pihak Bang Icang pun dari awal tidak meminta open donasi ya di Bang Densu. Itu kita kembalikan lagi sama Bang Densu mempercayakan untuk dimulai open donasi apa enggak, dikarenakan berita yang huru-hara sekarang ini gitu, dan saya pun nggak menyangka akan terjadi hal seperti ini kan. Yang namanya niat kita hanya ingin membantu seseorang, tapi kita kembalikan lagi belum tentu niat baik kita bisa diterima baik sama seseorang. Gitu. Dan saya sekali lagi sebagai ketua yayasan memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah di-open donasikan. Dalam arti ini kan adalah amanah dan pertanggungjawaban kredibilitas saya gitu sebagai ketua yayasan. Bisa nggak nih dipercaya? Ya otomatis kan yang kita open donasi, kan Mbak juga udah tahu ya, kita open donasi kan juga di Instagram. Ya otomatis ketika ada apa-apa pun kita akan men-share dan menceritakan sesungguhnya secara transparan di media sosial juga gitu. Dan kalau untuk pihak dari yang sebelah itu kan ada ya, ini buktinya guys. Nah, mereka yang meminta bantuan untuk open donasi, dan di situ jelas chatnya bahwa mereka minta open donasi untuk keluarganya Mas Agus itu dari Aceh ke Jakarta untuk transportasi. Dan yang terakhir yang paling digaris besari adalah untuk pengobatan gitu. Jadi yang sesuai dengan perjanjian pertama, akad pertama, saya pun yang membicara ini untuk berobat dan untuk operasi matanya gitu. Tapi ya namanya saya percaya Allah itu akan membolak-balikan hati manusia dengan begitu cepat. Jadi saya pun mengikhlaskan atas apa yang sudah dibicarakan. Biarlah menjadi pertanggungjawaban dia ketika tidak sesuai. Mungkin di dunia ini dia boleh berkelit atau seperti apa, tapi pertanggungjawabannya yang kekal itu di akhirat. Itu aja sih. Ya oke. Jadi tepat hari ini tanggal 24 Oktober 2024, mohon maaf saya baru bisa kesini karena kemarin banyak hal sekali yang saya lakukan terkait case yang sedang marak dan sedang viral ini. Ini juga menyangkut banyak orang ya, makanya kemarin kita selesaikan satu persatu, dan ditambah juga kita dicari oleh beberapa media. Makanya tadi saya nanya ke sini ada media atau enggak, karena belum waktunya saya harus menjelaskan yang bukan ranah saya, karena saya tidak ada pendampingan hari ini, nggak ada pengacara gitu. Jadi saya takut salah statement nanti digiring lagi seperti itu. Saya lebih baik menjaga sampai nanti pada saatnya emang harus dibicarakan semuanya sesuai dengan alurnya dan sesuai dengan porsi saya sebagai
ketua yayasan, itu aja. Kalau untuk masalah hukum kan mungkin nanti pengacara saya yang akan berbicara. Jadi sekali lagi juga saya minta maaf untuk para media, untuk semua orang-orang terdekat saya nggak bisa balas satu-satu tentang case ini. Ya semoga dari video-video itu adalah bukti yang jelas tanpa adanya rekayasa ya. Kita nggak ada setting-setting ya Mbak ya. Harus dijelaskan juga kita nggak ada setting-setting dari awal saya di sini. Mbak juga minta tolong sama saya. Itu nggak ada setting. Saya datang ke sini ya sesuai dengan arahan dan permintaan dari pihak keluarga. Dan nggak mungkin sekali ketika ada kasus, ada case atau apapun, saya tiba-tiba datang. Ya saya kan nggak tahu alamatnya, saya nggak tahu nomor teleponnya gitu. Pastinya kita akan izin terlebih dahulu gitu. Mulai dari gimana cara case-nya tuh seperti apa, kronologinya kita akan tanyakan. Terus boleh nggak ini ditayangkan di YouTube? Itu by phone ya Mbak, akan dibicarakan terlebih dahulu. Nah setelah kita sudah selesai mewawancarai korban, kita biasanya meminta untuk izin tayang ya Mbak, itu boleh nggak ini ditayangkan ke YouTube? Kalau nggak boleh pun dari awal kita tidak akan tayangkan gitu, karena kita pun memiliki SOP dan prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh yayasan. Hari ini saya ingin menyerahkan donasi yang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Terakhir pada saat ketemu sama Mbak, donasi berapa Mbak? Saya bilang 14 juta ya. 14 juta rupiah pada saat di Podensu. Nah, terus tadinya kita berjalan nih, belum open donasi lagi karena kita mikir ini belum selesai case-nya. Nah, terus kemarin kita memutuskan untuk open lagi sebelum penyerahan. Jadi 1 hari kemarin kita di open lagi dan total donasi sekarang 26 juta rupiah guys. Itu alhamdulillah. Total donasinya 26 juta. Saya terima ya Mbak, terima kasih banyak ya Kanopi. Iya. Nah untuk ada beberapa orang yang donasi di YouTube, jadi kayak gift gitu. Dia ngasih gift, masuknya itu di YouTube kita, nanti akan kita serahkan di akhir bulan ya, biasanya ya, iya di akhir bulan. Nanti akan kita kasih rinciannya. Untuk yang ngasih gift titip untuk Mas Faisal, titip untuk Mas Faisal itu akan kita share semua. Terus sama mutasi rekening yayasan ya. Nanti kita akan kasih mutasinya by WhatsApp Mbak. Jadi biar jelas dan biar transparansi, itu adalah bentuk kepercayaan yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Makanya kan pada saat Mbak open donasi pun pakai rekening Mbak, maka juga ada bantuan dari yang lain-lainnya ya. Makanya kita percayakan, tapi tetap dalam pantauan yayasan kami. Dan untuk nanti Bang Densu seperti apa, kita nggak bisa ambil keputusan ya Mbak. Mungkin nanti Bang Densu akan meng-up di medianya untuk open donasi gitu, ataupun tidak gitu. Mungkin nanti akan kita bicarakan terlebih dahulu sama beliau, karena beliau yang memiliki kapasitas ya dalam media sosial beliau gitu. Sampein. Ya terima kasih banyak buat Kanopi dan para donatur yang sudah memberikan rezekinya, menyisikan rezekinya. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Buat Kanopi terus berbuat baik, jangan karena hal ini Kanopi jadi berhenti berbuat baik. Amin. Gitu aja. Tetap semangat ya. Semangat Kanopi. Kadang sih apa ya namanya, jujur manusia ya, dibilang kadang dengan cobaan ini ngebuat kita down mental. Tapi di satu sisi lain
nggak tahu ya, saya ngerasa ini adalah passion saya, ini adalah hidup saya, ini adalah kebaikan yang saya bisa sampaikan untuk mama saya, karena mama saya sudah nggak ada. Saya nggak bisa ngasih apa-apa lagi selain yang diajarkan, yang ditanamkan oleh mama saya gitu. Makanya setiap saya melakukan sesuatu, melakukan kebaikan atau apa, saya selalu sampaikan dalam hati saya, ya Allah, yang saya lakukan ini tolong sampaikan untuk mama saya. Jadi ya semoga kita semua di sini terus melakukan kebaikan, dan saya juga percaya pasti akan ada cobaan-cobaan dalam hidup. Nggak akan mungkin lah kita hidup di dunia ini tuh nggak ada cobaan, itu nggak mungkin. Makanya saya di sini sebagai manusia biasa hanya bisa menjalani, hanya bisa pasrah, ikhlas apapun yang terjadi. Setidaknya saya melakukan yang terbaik untuk orang lain. Dan mungkin ini saya juga sedikit ada yang mau saya sampaikan ya untuk keluarganya Mas Agus. Kemarin kan donasi kan memang di yayasan sudah ada di kami, yayasan kami yaitu 1,3. Tetapi kan ada biaya-biaya yang kemarin rumah sakit tapi yayasan yang membayar gitu. Jadi maksudnya kan niat kita bukan untuk memakai, sekali lagi boleh dicek ya, uangnya masih ada lengkap. Itu terpakai itu kalau nggak salah 4.100.000 ya, 3.100.000 sama 1 juta, itu sisanya itu masih ada. Jadi jangan sampai nanti mungkin digiring atau ada omongan-omongan yang seolah-olah kita mau minta uangnya, kita mau ngambil uangnya, itu nggak ada niat sama sekali ya. Alhamdulillah yayasan kita berjalan selama 4 tahun ini. Itu pertama, terus kedua pun bukan yayasan kita yang membiayai hidup kita, tetapi terbalik, penghasilan bulanan saya yang membiayai yayasan saya. Ingat ya guys, sebelumnya saya pernah punya anak asuh 15, itu tanpa ada bantuan dari donatur, tanpa ada bantuan dari pemerintah atau dari siapapun. Ini saya ngomong sejujur-jujurnya gitu. Saya merawat ODGJ, ada berapa sih kita keluar masuk ODGJ? Yang terlantar ada nggak? Kan terlantar itu kan pasti tidak memiliki BPJS, yang notabene kita harus biaya pakai pribadi gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah misalnya nih saya punya pakai bajunya misalnya bagus, terus kalian nganggap itu uang yayasan. Makanya saya bilang, kalaupun nantinya mau akan ada pengecekan, bukan kita menantang, ya silakan, itu kan haknya, tapi sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada gitu. Yang mengecek adalah dinas sosial, seperti itu. Masa tiba-tiba yang ngecek orang kan bukan ranahnya ya, berbeda konteksnya. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Dan saya juga minta, saya kan nggak tahu ya Mbak, kemarin ada salah satu pengacara yang mempermasalahkan kami kan kesini katanya. Sebenarnya itu kan sebelum viral, betul ya? Betul. Sebelum viralnya case ini kan gitu. Jadi saya juga nggak tahu nih, kok gimana ya, jadinya bingung ngejelasinnya. Kok seolah-olah sekarang jadi saya yang katanya nih di-create seolah-olah saya mengopen donasikan untuk orang-orang yang ada diuji lah gitu ya. Aku nggak boleh ngomong yang ini, diuji lah. Nah, kita sudah melakukan open donasi ini sudah lama ya, sudah lama. Kita bantu up, kita serahkan, kita bantu up, kita serahkan. Tetapi karena case yang kasus Mas Agus dan juga Bang Ical kan deket gitu ya, jadi kita samperin, kita bikin videonya, dan saya pun penasaran mau ketemu langsung seperti apa gitu. Ada beberapa emang yang kita open, kita serahin, tapi bukan saya menyerahkan, dan kita tidak up juga di YouTube, tetapi kan tetap kita ada Instagram yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dan di situ bisa dicek bahwa donasi sudah diserahkan gitu.
Itu aja sih kalau dari saya, tapi semoga sih keluarga mengerti agar memisahkan antara yayasan dan juga case yang ada. Kalau yayasan kan ya mau yayasan ya saya gitu, kalau case mungkin antara kasus Mbak dengan pengacara, jadi jelas berbeda gitu. Jadi semoga sih nggak akan ada masalah. Bukan kemarin kita melarang ya Mbak, kita nggak ada melarang Densu bawa pengacara, tapi kan pihak dari Bang Densu yang meminta gitu, karena pembahasannya bukan masalah kasusnya, tapi lebih masalah kronologinya seperti itu. Jadi aku di sini hanya meluruskan apa yang sebenarnya kenyataannya. Itu aja sih Mbak, ada yang mau diomongin atau apa? Ya, kami pihak keluarga berterima kasih banget berkat Tenopi ya, berita Bang Icang jadi up lagi, biar pelaku juga cepat tertangkap. Bener-bener kita keluarga kebantu banget sama Tenopi. Amin. Mungkin kalau nggak ada Tenopi kita nggak mungkin kenal Bang Densu dan yang lainnya kan. Untuk si perempuannya udah dipanggil belum sih? Belum, karena status sampai sekarang dia sebagai saksi aja. Sebagai saksi, tapi saksi udah dipanggil? Udah pernah dia BAP, ya. Oh, oke. Nah gitu ya guys. Dan ada juga yang minta nomor Bang Icang kemarin ya? Udah belum? Dari Nadia katanya ada yang mau datang ke sini untuk ngasih bantuan secara langsung. Belum ada? Belum, tapi karena dia ada ngasih transferan ke Bang Icang, ada yang transfer, ada yang transfer karena dia. Oke. Jadi ada yang japri ke nomor admin saya, ke asisten saya, minta nomor rekening Bang Icang langsung dan nomor keluarganya gitu ya. Sekali lagi, kita nggak ada kepentingan apapun terkait pribadi saya, nggak ada nih, kita cuma nolong gitu ya. Gak apa-apa, amanah tetap. Pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia, tapi yang berat di akhirat. Makanya kenapa saya mau mungkin nanti disalahkan, saya katanya mau dilaporkan. Setidaknya saya menjaga amanah dengan baik, menjaga semuanya itu agar sesuai dengan porsinya. Itu aja deh saya ngomongnya, karena takutnya saya ngomong terlalu banyak nanti digiring saya salah lagi gitu ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya perwakilan dari keluarga, dan keluarga juga tadi sudah mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih dengan kerendahan hati saya yang sudah berdonasi untuk Bang Icang atas kepercayaannya ke yayasan kami dan juga kepeduliannya terhadap Bang Icang. Semoga rezeki kalian berlipat-lipat ganda digantikan oleh Allah. Amin. Diberikan yang terbaik dalam segala doa yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Allah karena kepedulian kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Aku kalau misalnya ditanya nih plan sekarang, aku bingung mau bantu orang kita nggak bisa bergerak gitu ya, karena banyak hal yang kita tidak bisa ceritakan di sini. Tapi banyak yang minta tolong sama kita gitu. Jadi posisi aku nih agak susah nih sekarang, susah gerak. Deh doain aja ya, bantu doa ya guys. Yang nonton tayangan ini dengan rendah hati saya minta bantuan doanya. Semoga saya dikuatkan, semoga masalah ini bisa selesai. Amin. Dan banyak orang-orang yang tidak menjadi kompor ya dalam kasus saya ini. Buat apa sih nyari panggung ya? Untuk apa sih kita cari musuh? Kenapa enggak kita selesaikan semua baik-baik aja? Ingat ya, kita hidup di